Kutai Timur selalu mengalami defisit anggaran. Sekarang ada kemungkinan pemberlakuan royalti sebesar 0% bagi pelaku usaha peningkatan nilai tambah batubara. Seperti diatur dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. DBH yang menyumbang lebih dari 50% PAD Kutai Timur akan menurun drastis dan menyebabkan defisit anggaran lagi. Pertanyaannya dari tim perumus kepada pasangan calon, apa langkah terukur dan rasional yang akan Anda ambil untuk mengantisipasi persoalan tersebut? 2 menit, silakan. Ya, yang pertama saya mengomentari masalah defisit anggaran. Saya bingung sampai sekarang, kenapa Kutai Timur itu bisa defisit anggaran? Padahal anggarannya masih rata-rata di angka 3 triliun. Banyak kabupaten lain yang anggarannya di bawah 2 triliun tapi tidak defisit anggaran. Menurut saya defisit anggaran ini sebuah akal-akalan, olah-olahan untuk mengelabui pengelolaan anggaran sehingga ada anggaran yang terserap ke hal-hal yang tidak penting. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberlakuan 0% pajak itu untuk DBH turunan. Saya dengar tadi untuk yang mengelola turunan dari batubara itu. Di Kutai Timur batubara itu dijual untuk bukan yang untuk turun, otomatis tidak akan mengalami penurunan 0% ini. Kalaupun ada turunannya nanti kan di Kutai Timur juga pabrik etanol. Jadi saya rasa dampak ini tidak terlalu terdampak pada Kutai Timur. Seandainya pun ini terdampak, kami akan berlakukan. Itulah kenapa divisi kami yang mengatakan menjadikan kabupaten yang mandiri. Karena kita harus membuat kemandirian di Kutai Timur. Otomatis kita akan membuat industri-industri baru di Kutai Timur, sekaligus menggali pendapatan-pendapatan asli daerah, sehingga nantinya bersama kami, Kabupaten Kutai Timur tidak akan terdampak dan tidak terlalu berpengaruh terhadap dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Masih ada waktu, mungkin mau menambahkan? Dan perlu kami sampaikan bahwa defisit ini yang melanda Kutai Timur cukup besar dampaknya. Jadi tentunya kami pemerintahan tidak ada lagi nanti yang namanya defisit. Dikategorikan defisit itu adalah lebih besar pengeluaran dari pendapatan. Apa yang disampaikan tadi Pak calon dari Bupati kami itu sangat jelas bahwa tidak ada lagi yang namanya defisit karena tidak lagi. Waktu habis. Nyaris ya. Langsung saja tanggapan dari nomor urut pasangan calon nomor urut 3, 1,5 menit waktunya. Iya, baik. Masalah defisit anggaran. Sebenarnya yang terjadi adalah kejadian secara nasional. Kita tahu bahwa 2017 tidak terpenuhinya pajak secara nasional sehingga membuat perubahan kebijakan keputusan yang tadinya kita sudah mendapat PMK, ya, Peraturan Menteri Keuangan, itu dirubah ketika berjalannya anggaran sudah dimulai. Nah, ini yang menjadi ada program yang harus jalan sementara anggarannya tidak terpenuhi. Inilah mungkin yang kita harus realistis sama-sama melihat masalah itu. Jadi bukan ada yang disembunyikan atau ada yang di kalkulasi atau yang dibikin tidak ini. Kalau itu yang terjadi pasti kita udah ditangkap semua nih. Ya, karena yang terlibat langsung kan bapak-bapak anggota dewan juga. Nah, mungkin itu kalau menurut saya. Yang kedua, apa langkah yang akan dilakukan? Kita akan menggali potensi-potensi daerah. PAD kita memang harus kita gali sebanyak-banyaknya karena sekarang 84% dari APBD kita itu adalah bagian dari bagi hasil. Ya, dari bagi hasil migas dan non migas. Jadi kita potensi PAD kita sangat kecil. Masih ada waktu? Ya, saya kira langkah yang rasional harus kita lakukan adalah menggali sumber-sumber PAD. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan pendapatan-pendapatan yang memungkinkan kita untuk membantu mengalokasikan nanti pada APBD berikutnya. Baik, waktu habis. Terakhir, tanggapannya sekaligus penegasan. Ya. 1 menit dari sekarang. Ya, saya lihat masalah defisit ini memang lebih besar pasak daripada tiang. Kalau tadi dikatakan ini akibat daripada DBH yang penurunan transfer daerah ke Kutim itu kan terjadi tahun 2016. Tapi rata-rata kabupaten lain sudah selesai masalah defisit tahun 2017. Hanya Kabupaten Kutai Timur sampai 2019-2020. Tapi di balik defisit itu masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang nyelonong. Hutang-hutang tidak terbayar. Sementara ada proyek misalnya di folder Sangatta tahun 2019 menurut data yang kami dapatkan lebih 10 miliar untuk pengelolaan pembiayaan folder-folder di Sangatta yang dikelola oleh ya entah oknum-oknum siapa yang mengelola itu. Itulah yang terjadi, saya katakan tadi, ada anggaran-anggaran yang menyelonong, padahal kita masih banyak punya hutang, tapi ada anggaran baru yang dikeluarkan. Waktunya habis, baik. Tepuk tangan.